meremehkannya sebelum dia mulai mengajukan syarat-syarat miliknya. Pertama, dia menuntut kematian Paul, lalu beralih ke Peroon dan mengancam akan merenggut satu lengan serta satu matanya. Kalahan langsung menembakkan bola api raksasa, tetapi Peroon menahannya dengan sihir es hingga memicu ledakan dahsyat luar biasa. Ledakan itu mengguncang seluruh gedung. Peroon segera memperingatkan Paul bahwa keselamatannya kini berada di tangannya sendiri saat ini. Di situasi genting ini, Paul dianggap sebagai tentara bayaran, bukan murid akademi, dan Paul langsung bersiap dengan pedangnya. Dan disinilah kita ditinggal penasaran saat Peroon sadar para pemecah masalah Deklan telah memasang jebakan. Kalian harus tahu mantra pemadaman ini bikin alarm mati, dan sekarang Peroon terjebak bareng Paul. Callahan melihat amplop di atas meja benda yang memang dia incar karena dikirim oleh keluarga Trash Blender kepada Peroon. Karena Peroon menolak menyerahkan amplop itu, Callahan memutuskan untuk tidak menahan diri lagi dan langsung menyerang. Dia melepas sihir api dahsyat hingga tanah bergetar, tapi Peroon tetap tenang dan langsung mengaktifkan kekuatan es miliknya. Kekuatan es itu siap mementalkan semua serangan Callahan. Di saat bersamaan, para troubleshooter lain mulai bergerak mendekat. Akhirnya pun mulai serius dan melancarkan serangan mematikan yang membuat seisi gedung ini hampir runtuh seketika. Dari kejauhan Asta mengamati semua ini dan sadar kalau situasinya sudah semakin kacau dan sangat berbahaya. Bersemangat setelah sekian lama, Asta memakai topengnya dan menyebut dirinya bukan lagi Asta, melainkan troubleshooter satu saat ini. Dia mengepalkan tangan berdoa pada bulan agar diberi kekuatan menjadi troubleshooter yang baik hari ini, meski dia bukan orang suci. Selesai berdoa, dia langsung melompat menuju medan tempur di mana gedung sasaran mereka sudah mulai hancur. Sementara itu, Callahan justru sangat menikmati pertarungan di dalam gedung. Dia kaget melihat Paul masih bisa bertahan hidup. Callahan bahkan memujinya, tapi dalam hati Paul tahu dia pasti sudah mati tanpa jimat pelindung pemberian WJI. Padahal sebelumnya dia sama sekali tidak tahu kalau benda itu adalah jimat pelindung dan merasa sangat beruntung memakainya. Dengan nada yang sangat dingin, Peroon menyuruh Paul untuk segera menyingkir jauh selagi dia mempersiapkan sihir es dahsyat miliknya. Serangan es itu langsung beradu dengan api Callahan. Setelah itu Peroon menepuk pundak Paul dan memujinya karena bertahan sejauh ini. Hal ini membuat Peroon mulai mempercayainya. Dia lalu menunjukkan kekuatan hebatnya dengan mengalirkan ether langsung ke pedang Paul. Paul tentu saja terkejut. Peroon kemudian bertanya apakah dia masih sanggup menahan serangan-serangan yang akan datang berikutnya. Paul menjawab sanggup selama dibutuhkan. Dia sadar mereka sudah tidak bisa mundur dan jika gagal bertahan, dia pasti mati. Callahan cukup terkesan dengan kerjasama mendadak ini karena kombinasi penyihir dan penjaga memang lawan tanding yang dia inginkan. Callahan kembali melemparkan bola api raksasa dan kali ini pedang milik Paul sudah tidak sanggup lagi menahannya. Paul terlempar menghantam dinding. Sadar rekannya sudah tumbang, Peroon tahu dia tidak punya pilihan selain bertarung dengan serius. Saat mana di alam sekitar terbatas dan dua sosok kuat memberi perintah sihir bersamaan, perebutan kendali mutlak pun dimulai. Kini Peroon benar-benar ingin melihat seberapa besar kerusakan dahsyat yang bisa dia timpakan langsung kepada tubuh Callahan tersebut. Karena Peroon menantangnya berduel secara jantan, Callahan dengan sangat senang hati menerima tantangan mematikan tersebut. Keduanya langsung mengadu kekuatan dahsyat mereka dan area gedung inilah yang harus menerima dampak kehancuran paling parah. Kalian lihat sendiri kan gedungnya runtuh dan Paul terjatuh saat menyaksikan pertarungan dua monster gila itu. Paul akhirnya terbanting ke lantai dan menyesal kenapa dia ikut campur dalam pertarungan tingkat dewa seperti ini. Sementara itu para troubleshooter yang mengawasi dari kejauhan benar-benar dibuat tercengang oleh tingkat kehancuran luar biasa ini. Tanpa perlu berpikir dua kali mereka tahu mereka akan langsung hancur berkeping-keping jika nekat mencoba ikut campur. Saat mereka merasa aman, tiba-tiba Asta muncul dari belakang menyerang mereka dan memicu kepanikan massal yang instan. Setelah melumpuhkan semua pengganggu yang menghalangi jalannya Asta, langsung melesat cepat menuju ke pusat area pertempuran. Nah, sekarang kalian dan saya pasti penasaran kehadiran Asta ini sebenarnya untuk membantu siapa di antara mereka. Dengan kecepatan kilat, Asta langsung menyergap Callahan dan mencengkeram lehernya sembari berbisik kalau ajalnya sudah sangat dekat. Ketakutan Callahan nekat menembakkan ledakan api jarak dekat yang justru memicu serangan balik mana pada tubuhnya sendiri.
Kalahan memuntahkan darah, tapi anehnya Asta sama sekali tidak terluka dan justru sudah kembali melesat cepat ke arahnya. Bersamaan dengan mendekatnya para troubleshooter, Kalahan sadar dia harus segera menekan gejolak mana liar di dalam tubuhnya. Kalahan buru-buru meminum ramuan pemulihan sambil terus kebingungan dari mana monster sekuat Asta ini tiba-tiba saja muncul. Para troubleshooter mencoba mengeroyok Asta, namun dengan sangat mudah dia menangkis seluruh serangan dan memukul mundur mereka. Kalahan yang menyaksikan hal itu langsung terpana. Tanpa disadari rasa kagum mulai muncul di dalam benak penyihir itu. Dia sangat terkesan karena setiap gerakan bertarung Asta terlihat sangat presisi, penuh perhitungan dan luar biasa efisien. Meski begitu, ego Kalahan terluka dan dengan penuh amarah dia bersumpah akan menghabisi nyawa Asta saat itu juga. Dia menciptakan lingkaran sihir beruntun demi melepaskan tembakan api raksasa. Daya hancurnya begitu dahsyat hingga membakar areanya. Tembakan itu bahkan memanggang pasukannya sendiri membuat Asta terkejut. Asap tebal pun mulai menyelimuti seluruh medan pertempuran. Di balik asap tebal, Kalahan penasaran apakah serangannya berhasil mengenai Asta tanpa peduli nasib anak buahnya yang menjadi korban. Kalian dan saya tahu dia cuma peduli misinya selesai, tidak peduli siapapun yang harus mati. Ayo ikuti saya melihat momen ini. Setelah waspada beberapa detik tanpa hasil, dia mengira Asta mati dan mulai tersenyum. Merasa telah bertindak terlalu jauh tanpa alasan. Dia berpikir akan lebih unggul dari Pro-On jika bisa bekerja sama dengan pemburu lainnya. Tiba-tiba, darahnya membeku saat mendengar suara Asta dari kejauhan yang menanyakan apakah itu adalah serangan terbaik yang dia miliki. Asta bilang dia sangat paham sifat asli Kalahan, makanya dia bisa langsung menebak kalau Kalahan rela mengorbankan anak buahnya sendiri. Semua itu dilakukan Kalahan hanya demi melenyapkannya juga. Tapi sekarang segalanya justru berbalik menyerang balik sang penyihir licik. Berdiri tegak di atas Asta, mengarahkan lingkaran sihirnya dan memperingatkan bahwa Kalahan akan segera mati akibat tindakan bodohnya sendiri. Asta melepaskan peluru Mona miliknya dan tanpa ada ruang untuk menghindar, Kalahan hanya bisa pasrah melihat serangan itu melesat cepat. Peluru itu menghantam tepat di dahi, menembus kepalanya bagai peluru kaliber besar. Kalahan pun langsung tumbang seketika. Setelah berhasil mengalahkannya, Asta mengakui ketangguhan lawannya karena penyihir biasa pasti sudah tewas pada serangan kejutan yang pertama. Dia mengakui serangan Kalahan sangat mematikan, namun jurus terakhirnya justru menguntungkan posisi Asta dalam pertarungan ini. Asta sadar dia pasti kalah jika Kalahan bekerja sama dengan para pemburu untuk memojokkannya dalam perang stamina. Meskipun kekuatannya semakin mematikan, sisa mana milik Asta sebenarnya sangat tipis dan itu cukup mengkhawatirkan baginya. Asta kemudian berjalan mendekati jasad Kalahan untuk menggeledahnya. Dia beruntung karena langsung menemukan barang berharga yang dicarinya. Barang itu adalah grimoire miliknya. Biasanya sebagian besar penyihir tempur memang tidak pernah mempercayai siapapun di dunia ini. Mereka selalu membawa grimoire sendiri, meskipun kantong dimensi itu memiliki segel pengenal pemilik Asta, sama sekali tidak khawatir. Nah, perhatikan baik-baik momen ini, dia yakin bisa membuka segel itu nanti. Tepat saat itu, Pro-On tiba-tiba muncul mengejutkannya. Asta menyindirnya terlambat datang ke pesta. Namun pun beralasan bahwa dia sibuk membereskan sisa kroco pengganggu yang menghalanginya. Pun lalu bertanya apakah Asta juga mengincarnya. Asta memintanya berpikir jernih karena dia baru saja menghabisi anak buah musuh. Tindakan itu harusnya menjelaskan posisi Asta. Mendengar hal ini, Pro-On akhirnya sadar bahwa WJ lah yang mengirim Asta membantunya. Dia pun mulai menurunkan kewaspadaannya. Namun Peron masih heran mengapa Paul juga mendekatinya sebelumnya di tempat ini. Dia menduga UJ membagi risetnya menjadi dua bagian terpisah sehingga membutuhkan dua utusan sekaligus. Asta lalu menimpali teorinya. Kalian pasti menduga hal yang sama kan? Utusan bersama Paul itu palsu, cara licik WJ memancing keluar anak buah Declan. Asta menjelaskan bahwa WJ sengaja memperketat keamanan wilayah ini sekaligus memastikan pengaruh buruk keluarga Declan berkurang drastis. Namun dalam hati Asta merasa ada yang janggal karena pertarungan sehebat ini tidak memicu kedatangan Ksatria Kekaisaran. Padahal meski ada sihir pembatas kekacauan sebesar ini pasti terdeteksi. Harusnya para ksatria itu sudah tiba sejak awal. Ini membuktikan satu hal besar, yaitu para ksatria Kekaisaran telah disuap oleh Declan.
Peron lalu bertanya apakah Asta kurirnya. Asta menjawab keraguan itu dengan mengeluarkan lembaran berkas tesis penelitian dan segera menyerahkannya secara langsung kepada Peron. Setelah menerimanya, Peron bertanya apakah Asta mengetahui isi berkas itu dan Asta menjawab bahwa dia tidak sebodoh itu. Peron langsung bersiap waspada, namun Asta meyakinkan bahwa dia tidak keberatan melawannya jika itu pilihan terbaik. Tapi Peron harus berpikir dua kali karena keputusan tersebut akan menentukan hidup atau matinya saat ini juga. Peron menyetujui ucapan bijak Asta, lalu dia bertanya imbalan apa yang sebenarnya diinginkan Asta sebagai gantinya kali ini. Peron menjelaskan bahwa WJ hanya mempercayai orang yang setara dengannya. Dia merasa harus membalas budi untuk mendapatkan kepercayaan penuh. Asta berpikir sejenak sebelum mengutarakan keinginannya dan dia berkata bahwa dia hanya menginginkan sebuah buku. Permintaan aneh ini membuat Peron bingung, lalu Asta menjelaskan rencana besarnya untuk membangun sebuah menara megah. Dia ingin mengisi menara itu dengan buku-buku yang bisa dibaca siapa saja termasuk ulasan sains kuno buatan Peron. Peron sangat terkejut mendengar permintaan unik itu, tetapi dia berjanji akan segera menulis buku tersebut untuknya. Setelah percakapan singkat mereka selesai, Asta berpamitan untuk pergi, namun pun menghentikannya dan bertanya bagaimana cara mereka tetap terhubung. Asta kemudian mengeluarkan kristal komunikasi khusus, lalu menyerahkannya secara langsung ke tangan Peron saat itu juga. Kedua belahan kristal ini saling terhubung secara magis. Jika salah satunya hancur, maka pasangannya juga akan ikut pecah. Dia menyuruh Peron memecahkan satu pecahan jika ingin memanggilnya, dan memecahkan lebih banyak jika dalam bahaya darurat. Setelah menjelaskan cara kerja alat ajaib itu, dia langsung menghilang. Tak lama kemudian, para ksatria kekaisaran akhirnya tiba. Mereka mengamankan lokasi dan mengevakuasi seluruh siswa akademi. Momen ini dimanfaatkan oleh Asta untuk menyusup ke barisan siswa. Dia bertemu Damen yang langsung bertanya dari mana saja dia selama ini. Asta beralasan ada urusan penting yang diselesaikannya. Dia yakin setelah insiden berdarah ini, pengaruh keluarga Deklan di wilayah kekaisaran pasti akan mulai sedikit berkurang. Sambil Damen menginterogasinya, kita dibuat penasaran mengapa lambang sihir Asta tiba-tiba bereaksi saat pertarungan sengit tadi berlangsung. Yuk kita lihat saat kekuatan aneh beresonansi di pelindung Asta waktu menahan serangan kalahan. Kejadian yang sangat langka. Biasanya segel itu sama sekali tidak bereaksi. Namun Asta bersyukur karena berkat itu dia bisa menahan serangan balik kalahan. Sambil mengingat kejadian barusan, Asta akhirnya menyadari bahwa semua ini terjadi karena adanya fenomena penolakan energi sihir. Teknik ini biasa dipakai para penyihir agar tidak terluka oleh sihir mereka sendiri. Namun hal ini justru membuat Asta sangat bingung sampai tidak sengaja menggumam keras. Hal ini langsung menarik perhatian Damian yang menanyakan apa maksud ucapannya. Damian terus mendesak untuk mengetahui rahasia yang disembunyikan Asta. Tapi Asta memilih mengabaikan Damian dan terus melamun. Dia penasaran mengapa segel itu bereaksi di saat krusial dan apa pemicunya. Meski begitu, dia tahu dia harus segera melakukan riset lebih lanjut. Asta yakin dia bisa menemukan petunjuk penting di dalam perpustakaan Akademi Sihir. Saat sedang asyik melamun, tiba-tiba seorang murid memanggil namanya dari belakang dan memperkenalkan dirinya sebagai Chenbi. Asta awalnya tidak peduli sampai murid itu memuji kemampuan bertarungnya. Detik itu juga, Asta langsung merasa sangat was-was. Dia bimbang apakah harus menghabisi Chenbi karena tahu identitasnya atau membiarkannya saja. Namun, sebelum Asta mengambil keputusan, Chenbi mengatakan sesuatu yang menyelamatkan nyawanya sendiri. Dia membahas pertarungan Asta dengan divisi tempur saat upacara penerimaan. Ternyata aksi hebat Asta kemarin sangat membekas di hatinya. Nah, perhatikan bagian ini. Asta baru sadar dia justru dihormati murid lain. Padahal sebelumnya dia mengira telah membuat reputasi buruk di akademi. Asta mencoba merendah dan berkata pada Chenbi bahwa lawannya kemarin hanya kekurangan energi ether dan hasil pertarungan akan berbeda lain kali. Chenbi pun mulai menggaruk. Kepalanya dengan gugup, tetapi dia tetap mengikuti mereka dan berkata ingin berteman akrab dengan Asta sambil tersenyum. Chenbi mengaku belum dekat dengan siapapun dan merasa canggung bergabung grup lain. Meski Asta merasa agak terganggu, dia akhirnya membiarkan Chenbi melakukan sesuka hatinya.
Chenbi sangat senang mendengar jawaban itu karena dia sempat berpikir Asta akan mengusirnya pergi. Chenbi langsung mengajak Asta mengobrol banyak hal, memberikan sedikit ketenangan di tengah kekacauan. Sebab sejak kembali ke masa lalu, Asta selalu berurusan dengan orang gila. Jujur saja, dia bahkan sampai lupa rasanya menjalani kehidupan normal. Untuk bisa merasakan hal itu lagi, Asta sadar dia harus mulai beradaptasi di akademi. Pada hari pertama kelas, dimulai Damian sudah mengeluh sangat mengantuk. Tidak lama kemudian, Chenbi juga datang bergabung. Chenbi tidak menyangka mereka harus tetap masuk kelas setelah kerusuhan besar yang terjadi di akademi kemarin siang. Asta pun setuju dan merasa aturan itu sangat kejam. Dari pengamatannya, Asta menilai Chenbi bukan dari keluarga kaya, tetapi dia sama sekali tidak terlihat penakut. Chenbi justru tampak seperti tipe orang yang selalu ceria. Lalu Chenbi menyebut wali kelas M3 mereka adalah Profesor Jara. Asta seketika bingung karena asing dengan nama itu. Pasti kalian penasaran siapa dia, tapi menurut Chenbi, Profesor Jara adalah penyihir hebat yang pernah membantai seluruh pasukan troll sendirian. Tepat saat itu Profesor Jara masuk kelas dan Asta langsung mengenalinya. Dia adalah wanita dari upacara penerimaan kemarin. Profesor Jara berdiri di depan kelas, lalu memperkenalkan dirinya kembali. Dia menegaskan bahwa kekacauan kemarin tidak ada hubungannya dengan mereka, sehingga semua murid bisa belajar dengan tenang. Dia mengumumkan bahwa sebelum pelajaran dimulai, seluruh murid harus mengikuti ujian penilaian mana terlebih dahulu. Tes ini berguna untuk mengukur jumlah sekaligus kualitas mana mereka. Profesor Jara lalu menanyakan mana yang lebih penting. Seorang murid perempuan bernama Argan mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan itu. Dia berkata bahwa tidak ada jawaban mutlak karena jika seseorang sudah memiliki tingkat mana tertentu, kualitas mana akan jauh lebih penting. Profesor Jara lantas meminta alasan di balik jawabannya. Argan memberikan contoh kasus saat berhadapan dengan lawan tanding. Jika level kekuatannya sama penyihir dengan kualitas mana yang lebih baik, pasti akan jauh lebih diuntungkan. Mendengar hal itu, Asta langsung menyadari bahwa jawaban gadis tersebut hanyalah teori membosankan yang ada di buku. Padahal berdasarkan pengalaman Asta, kualitas mana memengaruhi akurasi dan stabilitas sihir. Lagi pula memiliki jumlah mana yang melimpah. Akan sia-sia jika tidak bisa mengenai target. Profesor Jara pun terlihat sangat kecewa dengan jawaban tersebut. Kekecewaan itu terpancar jelas di wajahnya. Dia kemudian menanyakan asal keluarga Argan yang dijawab dari keluarga Baron. Profesor Jara langsung menunjukkan ekspresi jijik dan berkata dia sudah menduganya. Hal ini membuat Argan seketika sangat sedih hingga matanya berkaca-kaca. Profesor Jara kembali melemparkan pertanyaan tersebut, tetapi seisi kelas langsung terdiam. Karena takut mengalami nasib buruk yang sama, tiba-tiba saja dia menunjuk seorang murid bernama Iple hingga terkejut. Karena panik dan bingung harus menjawab apa dia asal menebak bahwa jumlah mana jauh lebih penting. Dia merasa jumlah mana lebih berdampak saat perang besar. Dan mari kita tunggu kelanjutannya di video berikutnya. Kalian pasti tahu kan kadang kuantitas bisa mengalahkan kualitas. Keduanya penting, tapi semua tergantung situasi. Sama seperti Argan Jera kecewa dengan jawaban yang dia dapatkan dan memperlakukan Epipel dengan cara yang sama. Jera belum mau menyerah sebelum mendapat jawaban yang tepat. Dia terus memanggil para murid satu persatu. Seisi kelas mulai berbisik betapa menyebalkannya guru ini membuat mereka stres di hari pertama masuk sekolah. Di sisi lain, Asta mulai memikirkan jawaban apa yang bisa lolos dari pertanyaan sulit dari Jera. Tepat saat itu, Jera akhirnya berkata bahwa dia sudah mendengar semua jawaban dan mengakui mereka sudah hampir mendekatinya. Nah, coba perhatikan bagian ini. Sebenarnya, sejak awal tidak ada jawaban benar dan dia memang tidak mencarinya. Jera kemudian bertanya kepada mereka, apakah jawaban itu jujur dari dalam hati atau hanya sekadar mengatakan apa yang ingin dia dengar. Dia lalu mengingatkan bahwa seorang penyihir tidak boleh kehilangan keyakinan mereka tidak peduli kapanpun atau dimanapun mereka berada. Mereka tidak boleh goyah oleh godaan dan harus memiliki kekuatan untuk mempertahankan tekad mereka hingga akhir. Dia kemudian bertanya dengan jawaban seperti itu, apakah mereka benar-benar bisa menyebut pola pikir mereka sebagai seorang penyihir sejati. Jera menyampaikan hal terpenting yaitu mereka harus menjadi penyihir sejati. Setelah pesan itu tersampaikan, dia meminta mereka untuk selalu mengingatnya. Pada akhirnya Asta menyadari dugaannya benar dan menganggap cara mengajar guru ini sangat aneh.
Ketika tiba waktunya untuk tes pengukuran mana, orang pertama yang dia panggil ke depan kelas adalah Argan. Jera mengejutkan semua orang dengan menunjuknya sebagai perwakilan kelas karena jawaban Argan sebelumnya dianggap sangat luar biasa. Karena dia menjadi perwakilan dia pula yang bertugas mencatat hasil pengukuran. Asta sendiri sangat terkejut melihat hal tersebut. Keren banget kan, Asta benar-benar dibuat kagum olehnya. Para siswa sangat terkejut melihat peralatan tes tersebut yang kabarnya sangat sulit sekali untuk bisa didapatkan. Jera tahu banyak yang belum pernah melihat alat itu lalu tersenyum licik sambil berkata saatnya mengetahui tingkat mana mereka. Adalah untuk mencari tahu apakah ada bakat tingkat monster di antara mereka. Jera menjelaskan cara kerjanya yang sangat sederhana. Untuk menunjukkan cara kerjanya dia meminta Argan meletakkan tangannya di atas bola kristal lalu menyalurkan energi mana ke dalamnya. Argan maju dan langsung melakukannya. Seketika alat itu menyala dengan sangat terang hingga membuat semua orang terpukau. Jera kemudian menunjukkan indikator utama dari alat tersebut. Dia menjelaskan kualitas mana berkisar dari 1 hingga 10. Tingkat Argan berada di angka 4 yang membuatnya sangat hebat. Rata-rata mahasiswa baru tahun lalu hanya mencapai angka 3. Argan langsung merona mendengar pujian tersebut dan berterima kasih kepada Jera. Setelah itu Jera bersiap melakukan pengukuran berikutnya. Kali ini yang diukur adalah kuantitas mana, di mana dia hanya perlu mengalirkan seluruh energi mananya ke dalam alat. Skor kuantitasnya berhenti di angka 17. Mengejutkannya Jera berkata ini skor yang luar biasa. Sebab mahasiswa baru tahun lalu rata-rata hanya sampai 15. Jera memujinya karena dia tampak sangat rajin berlatih. Skor tinggi ini langsung menjadi standar baru bagi siswa lain yang kini mulai cemas dan berdoa. Asta sendiri bisa melihat bahwa Argan akan tumbuh menjadi penyihir hebat. Tak lama setelah itu Jera pamit pergi dulu. Karena ada urusan mendesak yang harus diselesaikan, dia meminta asisten profesornya untuk melanjutkan sisa pengukuran hari ini. Satu persatu siswa mulai maju menguji potensi mereka untuk mengetahui kelemahan masing-masing. Dari sini mereka tahu apa yang kurang dan harus ditingkatkan. Saat itulah Chenbi menghampiri Asta untuk segera bersiap. Asta menyetujui ajakan tersebut, sementara Damian di sisi lain malah asik tidur dengan sangat nyenyak. Tiba-tiba, seorang siswi bernama Furion maju melakukan tes dan hasilnya langsung membuat seisi ruangan terkejut. Furion mencapai angka 6 untuk kualitas sedangkan kuantitasnya menyentuh angka 20. Asta sangat terkejut mengetahuinya. Dia satu keluarga dengan Dahlia namun warna rambut mereka berbeda mengisyaratkan dia berasal dari keluarga cabang. Asisten profesor pun memaklumi skor hebat tersebut karena dia memang berasal dari keluarga bangsawan terpandang. Meski begitu, dia mengingatkan bahwa masih ada hal yang perlu dilatih. Tidak lama kemudian, Damian akhirnya terbangun. Dia tampak sangat bingung. Asta awalnya menyuruhnya tidur lagi, sebelum akhirnya memberitahu tentang tes pengukuran mana. Damian terlihat tidak peduli dan menanyakan tujuan eksperimen tersebut. Asta mengaku tidak tahu sama sekali, tetapi menurutnya tidak ada salahnya untuk ikut mencoba mengetahuinya. Karena ini dilakukan di tengah kelas, Damian mendadak bersemangat dan berseru ingin segera mengukur energi mananya. Asta heran melihat Damian langsung berlari maju, sementara murid lain mulai berbisik tentang wajahnya yang sangat muda. Nah, siapa sangka Asta makin populer sekarang. Hanya Chenbi yang masih jadi misteri besar bagi kita. Kalian harus tahu situasi ini makin kacau setelah dia dicap sebagai perundung, padahal Damen sendiri yang kelihatan sangat bersemangat. Damen langsung maju ke panggung sementara gurunya mendesak dia untuk segera mencoba alat pengukur itu setelah memberikan instruksi singkat. Begitu Damen menyentuh bola itu, indikatornya mulai bergerak dan seketika membuat seluruh kelas langsung terdiam karena sangat terkejut melihat hasil akhirnya. Tidak ada yang percaya dengan apa yang sedang terjadi, bahkan Furion sampai melotot tajam saat menatap ke arah papan pengukur. Bocah ini jelas masuk dalam kategori monster. Bayangkan saja kualitas mana miliknya berada di tingkat 9. Sedangkan kuantitas mana miliknya mencapai 67. Dari semua orang di kelas, hanya Asta yang sama sekali tidak terkejut. Asta paham betul kalau semua orang akan membeku saat melihat kehebatan nyata. Dia tahu Damen jenius, tapi tidak menyangka sehebat ini. Skor tertinggi sebelumnya langsung dihancurkan begitu saja. Damian sendiri malah bingung dan tidak paham arti dari angka luar biasa tersebut. Dia bahkan bertanya apakah skornya itu tergolong tinggi.
Di momen inilah Asta akhirnya menyadari bagaimana Damen bisa menjadi monster. Tapi dia yakin Damian bisa menjadi orang baik yang mengubah dunia jika dibimbing ke jalan yang benar sejak awal. Kali ini Asta bertekad untuk mendidiknya dan memastikan anak itu berjalan di jalur yang tepat. Sebab hanya keluarga Blandor yang sanggup menandingi Declan. Asta berniat membuat potensi Damian melesat melampaui batas tertingginya. Sang guru kemudian langsung mengingatkan Damen agar tidak sombong, karena dia masih harus terus belajar dan berlatih dengan sangat keras. Damian mengangguk santai, lalu langsung berlari menghampiri Asta untuk sekadar bertanya, apakah dia sudah mencoba melakukan pengukuran juga. Asta menjawab belum, dan ketika Damen mendesaknya untuk mencoba, Asta sadar murid-murid lain sudah sangat bersiap untuk membandingkan mereka. Karena terdesak dia akhirnya maju ke arah bola pengukur dan memutuskan untuk menahan kekuatannya agar tidak menarik perhatian. Asta menyentuh bola itu setelah mengatur aliran mananya dengan hati-hati. Tapi dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Batas alat itu disetel terlalu rendah sehingga mana kecil miliknya justru memicu reaksi yang sangat mengejutkan. Layar sempat menunjukkan angka 10 sebelum akhirnya mesin itu mendadak mati dan menampilkan pesan error karena kelebihan beban. Damian bersorak gembira, tapi Asta langsung meyakinkan guru kalau mesin itu rusak dan tesnya perlu diulang kembali. Hanya Damen yang tahu kalau temannya itu sebenarnya cuma sedang berpura-pura dan ingin bersikap rendah hati. Setelah mesin diatur ulang oleh guru, Asta sengaja menekan aliran mananya hingga hanya terbaca kualitas 3 saja. Dan kuantitasnya hanya 15. Murid-murid lain langsung mempercayainya persis seperti rencana licik yang diinginkan Asta. Asta sangat lega karena tipu muslihatnya berhasil, namun Damen justru merasa tidak puas dengan akting murahan itu hingga dia sempat mengumpat kesal. Nah, perhatikan bagian ini baik-baik karena di Departemen Sihir pertama, Jera sedang mengawasi pembangunan kembali aula penyihir kedua. Tidak lama kemudian, asisten guru bernama Yurpi datang membawa lembaran berisi hasil rekam medis kekuatan mana para murid. Jera memeriksa data tersebut dan menyadari potensi luar biasa Damen yang butuh bimbingan khusus. Tapi tiba-tiba matanya tertuju pada nilai milik Asta. Dia melihat adanya pengujian ulang akibat sistem error. Seketika dia sadar bahwa Asta bukanlah anak biasa yang bisa diremehkan. JRA memutuskan untuk terus mengawasinya. Beberapa waktu berlalu ketiganya terlihat sedang asyik membuat mainan menggunakan sihir mereka. Chenbi dibuat tercengang melihat betapa santainya Damian mengeluarkan mana yang sangat besar seolah itu hal yang mudah. Kalian pasti tahu perasaan terpuruk seperti ini kan? Dan Asta langsung bisa membaca kekecewaan mendalam di wajah temannya. Namun Asta berharap agar Chenbi bisa segera menerima kenyataan pahit ini dan terus melangkah maju tanpa ragu. Setelah selesai bermain, Damen mengaku sangat senang dan bersyukur bisa masuk akademi ini yang membuat Asta merasa lega. Dia sangat bersyukur melihat Damen mulai beradaptasi dengan baik. Beberapa waktu kemudian, Asta akhirnya berhasil membuka kantong spasialnya. Karena kepekaan sihirnya yang sangat minim, dia membutuhkan waktu 1 bulan penuh hanya untuk bisa membukanya. Selama periode itu, dia juga telah menyerap ramuan berharga dari keluarga Blandor ke dalam wujud mananya. Ditambah lagi, dia juga telah menyerap banyak pengetahuan baru yang sangat berharga selama belajar di Akademi Sihir. Begitu kantong spasial berhasil diakses, dia langsung memeriksanya dan menemukan sebuah ramuan sihir misterius di sana. Selanjutnya, dia menarik keluar sebuah jubah yang dirasa kurang berguna serta sebuah alat pelindung sihir yang merupakan temuan sangat bagus. Terakhir, dia menemukan grimoire rahasia Declan berisi api merah, sebuah mantra turunan tingkat rendah dari api biru. Sihir ini biasa digunakan oleh Varen dan memiliki kekuatan dahsyat yang mampu menghanguskan seluruh pasukan musuh. Karena tidak bisa langsung menguasainya secara instan, Asta tahu dia butuh waktu yang cukup lama untuk mempelajarinya. Beberapa hari kemudian, para murid berkumpul untuk ujian tengah semester. Asta terkejut melihat banyaknya orang yang hadir. Chenbi menjelaskan kalau seluruh murid tahun pertama dikumpulkan di sini, lalu membisikkan sebuah rumor menarik kepada Asta. Dan percayalah kalian, dan saya pasti tidak ingin melewatkan ujian penerobosan ngarai yang penuh bahaya ini. Ternyata kalian dan aku akan melihat ujian tengah semester yang dibagi jadi 3 bagian dimulai dengan lorong percobaan. Saluran pembuangan mirip labirin untuk mencapai tujuan. Kedua, ada pelintasan ngarai tempat para siswa harus balapan menuju ke garis akhir. Terakhir adalah simulator pertarungan melawan manusia atau monster. Meskipun tahu semua ujian ini dengan sangat baik, Asta sama sekali tidak khawatir karena dia hanya perlu lulus.
Namun dia justru sangat cemas memikirkan kondisi si lemah Chenbi yang tidak sehebat dirinya atau Damian. Para siswa masih sibuk menebak isi ujian ketika tiba-tiba sebuah suara menggelegar. Terdengar menyuruh mereka semua untuk diam. Ternyata itu adalah Pin yang langsung memperkenalkan diri kepada seluruh murid baru dan mengumumkan bahwa dialah yang akan mengawasi jalannya evaluasi kali ini. Tanpa membuang waktu, Pin segera memberitahu para siswa bahwa ujian mereka adalah lorong percobaan. Chenbi hampir kencing di celana saat mendengar hal itu karena rencana kecilnya langsung hancur lebur seketika. Sekarang perhatikan baik-baik di sini. Perun menyuruh para siswa segera berbaris sesuai kelas mereka saat dia menjelaskan aturan ujiannya. Dia menjelaskan bahwa lorong percobaan adalah saluran bawah tanah berliku dan mereka wajib melewatinya untuk sampai ke gerbang akhir. Intinya semua jalan pasti mengarah ke ujung yang sama. Chenbi tersenyum lebar mendengar penjelasan itu, merasa sangat yakin kalau ujian ini akan terasa sangat mudah baginya. Namun tepat saat itu, Pro-on menegaskan hal sebaliknya kepada seluruh dasar yang membuat ujian ini jadi tidak menantang. Ternyata Pro-on sudah menyiapkan rencana licik lain dan dia langsung memamerkan pasukan golem simpanannya. Chenbi langsung panik setengah mati melihat monster raksasa itu karena dia tidak percaya ujian ini akan menggunakan golem sungguhan. Pro-on lalu menjelaskan bahwa para golem memang lambat dan lamban tetapi tetap sangat tangguh untuk level mereka saat ini. Untungnya inti energi mereka terekspos dan daya tahannya telah dikurangi memberikan keuntungan bagi para murid. Meski begitu, Pro-on tetap memberikan peringatan keras bahwa golem mudah mengejar mereka di ruang sempit. Kalian dan aku bisa melihat ketakutan di wajah para siswa membuat Peron merasa kecewa. Namun dia yakin masih ada beberapa murid berbakat yang memiliki potensi besar di kelas ini. Setelah melihat lebih dekat dan menilai mereka, dia merasa Damian bukanlah salah satu kandidat terbaik karena penampilannya yang terlihat sangat payah. Pro-on kembali melanjutkan penjelasannya dan menegaskan bahwa para golem tersebut bertindak sebagai penjaga gerbang, yang berarti para siswa harus mengalahkan mereka atau melewatinya begitu saja. Dia kemudian mengungkap bahwa setiap murid akan diberikan sebuah gelang, khusus dengan kekuatan pelindung magis yang mirip seperti medan gaya. Dia menegaskan bahwa saat medan gaya milik mereka hancur, mereka otomatis didiskualifikasi dan golem akan mengabaikan mereka setelahnya. Selesai menjelaskan seluruh aturan ujian itu, Peron menyadari para murid masih kurang bersemangat sehingga dia memutuskan memberi insentif tambahan. Dia menantang mereka untuk membuatnya terkesan lewat cara apapun serta berjanji memberikan hadiah pribadi yang luar biasa bagi sang pemenang ujian. Detik. Asta mendengar janji itu, semangatnya langsung berkobar demi mendapatkan hadiah tersebut. Di sisi lain, terungkap sebuah fakta bahwa Rapita merupakan perpustakaan paling besar di seluruh benua timur dan kawasannya dibagi menjadi 3 lantai berbeda, yaitu atas, tengah, dan bawah. Dengan status sosialnya saat ini, Asta hanya diizinkan mengakses lantai paling bawah, dan saat dia mencari petunjuk penting di sana, dia tidak menemukan jejak rahasia apapun di lantai dasar tersebut. Menyadari hal itu, Asta akhirnya menyadari bahwa dirinya harus bisa mendapatkan akses khusus ke lantai tengah atau lantai atas jika ingin menemukan informasi berharga yang dicarinya. Sayangnya kedua lantai atas tersebut hanya terbatas bagi keluarga kerajaan bangsawan agung dan klan terpandang. Namun kabarnya masih ada jalan lain untuk masuk, yaitu lewat surat rekomendasi dari minimal 3 profesor akademi. Memikirkan hal itu, Asta sadar bahwa dia harus memukau pion. Setelah Perun selesai menjelaskan seluruh aturan ujian, dia mengumumkan bahwa dia akan memberikan waktu persiapan yang singkat bagi mereka untuk mengambil perlengkapan pembantu langsung dari para asisten profesor. Para siswa langsung berlarian menyerbu para asisten tersebut, menuntut diberikan berbagai item tingkat tinggi untuk mempermudah ujian mereka. Sayangnya hampir seluruh permintaan konyol mereka ditolak langsung karena mereka dilarang keras membawa benda yang memberi keuntungan berlebih. Di tengah kegaduhan dan kepanikan luar biasa, para murid lainnya, Damian dengan tenang hanya meminta 20 benih merambat. Sang asisten profesor merasa sangat terkejut karena Damen justru meminta benih tanaman merambat yang berlawanan dengan elemen utamanya. Namun Damen menjawab santai bahwa dia tidak memiliki elemen utama sehingga dia bebas memakai sihir tumbuhan apapun. Asta terkejut
melihat aksi tersebut karena dia tidak menyangka Damian yang biasanya cuek ternyata ikut bersiap dengan sangat serius. Pada saat bersamaan Asta sangat tidak sabar menanti apakah Chenbi akhirnya akan menunjukkan kemampuan aslinya yang terpendam. Setelah semua persiapan selesai, Peron mengumumkan pembagian lokasi awal ujian dan mereka harus memeriksa nama sendiri untuk mengetahui posisi awal mereka yang telah ditentukan. Asta lalu memeriksa bagiannya dan menyadari bahwa dia ditempatkan di titik mulai nomor 3. Saat dia melihat sekeliling ternyata dua lainnya di posisi berbeda. Nah, mari kita nantikan kelanjutan aksi seru di kelompok Asta ini. Poin 3. Dia melihat sekitar dan mendapati dua orang lainnya ditempatkan di titik awal berbeda. Di kelompok Asta kalian harus tahu di sini ada 6 orang asing di sekitar Asta. Tidak lama kemudian Asta dihampiri oleh seorang cowok sombong yang dikawal dua anak buahnya. Dia memperkenalkan diri sebagai DBI dan berkata kepada Asta bahwa dia punya sebuah penawaran menarik karena Asta cukup jago bermain pedang. Asta menyuruhnya bicara langsung dan DBI mulai mengungkap ketertarikannya untuk membeli gelang para siswa yang tereliminasi. Dia menawarkan 30 koin emas untuk setiap gelang kepada Asta. Dia menyebutkan bahwa Asta dan kedua temannya sudah dicoret dari daftar, yang berarti dia siap membayar 90 koin emas. Ketika Asta mendengar ini dia terkejut karena 30 koin emas setara pendapatan bulanan keluarga miskin. DBI mengira Asta akan langsung menerima tawaran itu karena dia berasal dari keluarga miskin. Padahal tujuan DBI sebenarnya hanyalah melindungi dirinya sendiri. Dan Asta setuju saja, meski bagi sebagian orang ini terlihat pengecut, tapi ini adalah seni memanfaatkan situasi sebaik mungkin. Dari apa yang mereka miliki, karena mereka kaya, mereka bisa menyelesaikan masalah dengan uang. Tapi tiba-tiba Asta bertanya kepada DBI, kenapa dia menghitung 90 koin. DBI mengira uang itu kurang bagi Asta, lalu menawarkan tambahan 5 koin emas per orang agar menjadi 105 koin emas. Asta langsung membalas bahwa hitungannya masih salah dan mengajak mereka menghitung ulang karena ada 3 orang lain di tim ditambah DBI dan anak buahnya yang berjumlah 6. Asta lalu bertanya mengapa DBI tidak menghitung harga nyawanya sendiri ke dalam hitungan itu. Berdasarkan hitungan Asta, jumlah yang benar seharusnya adalah 210 koin emas. Begitu dia mengatakannya, ketiga orang itu langsung syok dan tidak percaya. DBI pun sangat kesal melihat tingkat rasa percaya diri yang terpancar dari tubuh Asta. DBI akhirnya memutuskan menaikkan harga menjadi 40 koin emas per orang karena menganggap 35 tidak cukup. Asta langsung memanfaatkan celah ini dan menyebut totalnya kini 240 koin emas. DBI langsung marah besar mendengar hal itu karena dia tidak percaya. Asta sengaja memeras keuntungan maksimal dari kesepakatan ini, walaupun itu bisa membahayakan nyawanya. Karena merasa tidak ada jalan keluar dengan Asta, DBI berpikir sebaiknya mereka mundur saja. Dia berkata kepada Asta bahwa negosiasi batal. Tapi tepat saat dia hendak melangkah pergi, Asta memanggilnya kembali dan bertanya mau pergi kemana. Asta mengingatkan DBI bahwa dia sudah berutang padanya, membuat DBI benar-benar murka. Dia pun menuntut penjelasan atas maksud ucapan Asta tadi. Asta kemudian memakai analogi sederhana untuk menjelaskan bahwa ada 3 barang dan 3 orang di dalam kereta kuda. Meski barangnya diturunkan, Asta menegaskan bahwa dia tetap harus membayar biaya sewa orang di dalamnya. Dengan senyum licik dan wajah sombong, Asta menyuruh DBI membayar 120 koin emas, yaitu 40 koin per orang. Anak buah DBI langsung maju membela. Tuan mereka menyebut Asta bukan apa-apa di hadapan DBI. Salah satu dari mereka bahkan maju dengan songong, mengancam akan menghajarnya. Tapi dia langsung tersadar itu kesalahan fatal saat melihat tatapan dingin dan sikap tenang Asta. Dan suaranya. Nah, perhatikan langkah DBI selanjutnya. Dia memilih membayar 120 koin emas demi menghindari masalah. Namun saat uang mau diserahkan, Asta malah menaikkan harga jadi 160 koin karena mengincar para bangsawan. DBI terpaksa membayar uang itu, namun dia bersumpah Asta akan menderita karena tindakannya ini. Ketika tiba saatnya para siswa untuk
Ke dalam koridor, Pro-On mengingatkan mereka bahwa mereka akan langsung tereliminasi jika fungsi gelang pelindung mati. Dia menambahkan bahwa penghalang aktif melindungi tubuh dari sihir yang langsung menyerang atau serangan berlapis mana. Intinya, jika penghalang hancur, gelangnya akan tertinggal, sementara pemakainya akan otomatis diteleportasi paksa keluar dari ujian. Aman banget kan? Kita semua pasti berpikir ujian ini bakal tanpa darah, tapi nyatanya bakal jauh lebih gila. Jadi tidak perlu cemas soal luka parah. Begitu semua instruksi selesai dijelaskan, Pro-On menyuruh para asistennya untuk segera memulai ujiannya. Dalam sekejap para murid diteleportasi ke arena ujian dan siaran langsung di layar pun dimulai. Sambil memeriksa titik awal, para peserta Pro-On menyadari bahwa Damian dan Dahlia berada di lokasi yang sama. Tiba-tiba kekacauan terjadi karena layar siaran langsung dari titik awal nomor 3 mendadak macet total. Kepanikan pun melanda para asisten yang mengira mereka kurang teliti, tapi Pro-On menenangkan mereka dan bilang semuanya sudah aman. Dia sendiri yang memeriksa semua sistem sebelum mulai. Tanpa mereka tahu, pertempuran hebat sedang terjadi antara Asta dan anak buah DBI. Beberapa menit sebelumnya, DBI bersama anak buahnya langsung menyerbu Asta tanpa membuang waktu. Karena terkena sihir berarti gugur seketika. Asta bergerak cepat menghindari semua serangan awal mereka. Kecepatan Asta sungguh luar biasa hingga membuat DBI dan krunya syok berat saat dia tiba-tiba mendekat secepat kilat. Sebelum mereka sempat bereaksi, Asta langsung menghajar mereka bertubi-tubi, bukan untuk membunuh, tapi sekadar mendepak mereka keluar. Dia bergerak lincah bagai kilat melepaskan hantaman telak ke tubuh mereka hingga semuanya langsung terkapar jatuh. Setelah memberi pelajaran, Asta tetap menagih 320 koin emas. Menurut kalian, apakah mereka kapok berurusan dengannya? Kalian dan aku bakal melihat aksi gila Asta saat dia menghajar si kurang ajar ini dengan bayaran 1 koin per pukulan. Saat Asta selesai menghajar Dubet, wajahnya babak belur seperti balon. Tapi Asta memastikan Dubet dan gengnya langsung tereliminasi. Tentu saja Asta langsung merampas gelang mereka. Demi mendapatkan rekomendasi Pro-On, dia sadar masih butuh 2 gelang lagi. Setelah mengamankan hadiahnya, Asta duduk sejenak memikirkan langkah selanjutnya. Dia masih butuh profesor lain untuk menjamin dirinya. Dia sempat berpikir untuk menghancurkan lorong ujian ini karena hanya disangga oleh 4 pilar utama. Tapi ide gila itu dibatalkan karena bisa membuat seluruh benua timur memusuhinya, dan itu sama saja bunuh diri. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk terus berjalan menyusuri lorong sampai dia menemukan sesuatu yang berguna. Sementara itu, Damian melakukan tindakan nekat. Dia memakai benih tanaman merambat untuk mengendalikan beberapa golem. Dia mulai mengendalikan golem-golem itu dan membuat kekacauan besar bagi para siswa di sekitarnya. Kepanikan pecah di mana-mana. Mereka heran bagaimana tanaman merambat bisa mengendalikan golem. Mereka berusaha melawannya. Namun semua sihir mereka sia-sia karena terhalang benih tanaman pelindung itu. Di tengah kekacauan yang terus memanas. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Chen-Bi memutuskan kabur mencari tempat aman karena tujuannya hanya ingin lulus ujian. Tiba-tiba gelang miliknya bersinar terang. Chen-Bi langsung panik dan mengira dirinya terkena serangan sihir tanpa disadari. Dengan putus asa, dia terduduk lemas pasrah menunggu dirinya diteleportasi keluar dari area ujian karena didiskualifikasi. Namun setelah beberapa menit berlalu, ternyata tidak terjadi apa-apa. Hal itu membuatnya sangat bingung. Tiba-tiba, sebuah suara misterius menggema di seluruh area ujian membawa aura yang sangat mengerikan. Suara itu berkata pada para murid bahwa mereka sama sekali tidak memiliki tuntutan apapun, melainkan hanya ingin menghukum siapa saja yang berani membuat marah sang penguasa agung. Damen pun terdiam. Dia menghentikan serangannya pada seorang murid agar bisa mendengar pesan misterius itu. Sesaat kemudian, suara itu mengumumkan niatnya. Mereka berniat membantai seluruh murid di sana. Di saat itulah Pro-On dan para asisten menyadari bahaya besar. Semua sistem pengawas mendadak mati total dan mereka kehilangan kendali atas jalannya ujian tengah semester. Melihat situasi kacau ini, Pro-On membentak asistennya agar tidak panik dan segera memanggil para profesor akademi. Dia menegaskan bahwa JRO harus menjadi prioritas utama mereka saat mencari bantuan para profesor. Para asisten langsung bergegas pergi. Di sisi lain, Pro-On sangat murka karena ada penyusup yang berani mengacau. Mereka dengan berani merusak jalannya ujian akademi ini.
Sementara itu semua golem di dalam lorong kini telah dikuasai musuh. Di bawah kendali pihak musuh, monster batu tersebut bergerak sangat cepat dan menjadi sangat mematikan. Asta bahkan terkejut karena para golem itu bisa melacak posisinya dengan sangat akurat. Dia langsung menyadarinya. Dia tahu ada seseorang yang meretas sistem kendali. Melihat jumlah golem di luar, semua cadangan pasti dilepaskan. Kalian tahu sendiri kan kalau Asta itu gila tarung. Dia memutuskan untuk bersenang-senang menghadapi gerombolan golem ini, sambil mencari siapa dalang di balik semua kekacauan ini. Di tempat lain, Chenbi sedang meratapi nasib buruknya. Saat dia sedang meratapi hidupnya yang menyedihkan, terdengar suara langkah kaki mendekat. Begitu sosok itu keluar dari kegelapan gulita, ternyata itu adalah Asta. Tapi saat Chenbi hendak memeluknya, dia sadar sahabatnya itu sedang dikejar gerombolan monster. Asta dengan mudah menyusul Chenbi dan langsung menyuruhnya lari sekencang mungkin. Namun baru beberapa detik berlari, Asta menyadari sesuatu. Chenbi tidak punya stamina untuk lolos dari kejaran golem dan pasti akan tertangkap dalam sekejap saja. Asta pun beralih ke rencana cadangan dan meminta gelang Chenbi. Chenbi sangat bingung mendengar permintaan mendadak itu. Asta menjelaskan bahwa golem-golem itu mengincar gelang ujian karena terhubung langsung dengan sistem pelacak musuh. Setelah mendengar penjelasan itu, Chenbi menyerahkan gelangnya dengan cemas sambil bertanya apa rencana Asta selanjutnya. Asta berkata dia akan mengulur waktu agar Chenbi bisa segera kabur dan mencari keberadaan Damian untuk meminta bantuan. Asta mengingatkan bahwa Chenbi punya keluarga yang menantinya, jadi dialah yang paling logis untuk tetap bertahan hidup. Mendengar itu, Chenbi teringat pesan ayahnya yang selalu memintanya fokus belajar sihir sejak dia masih kecil. Dukungan tulus keluarganya memberi Chenbi keberanian untuk pergi meninggalkan Asta meski dia memohon agar Asta tetap selamat. Sambil terus berlari, dia bertekad untuk hidup karena keluarganya sudah banyak berkorban demi mendukung impiannya selama ini. Tiba-tiba ingatan saat sang ayah menyebutnya sebagai anak kebanggaan terlintas kembali di pikirannya saat ini. Kesadaran itu menghantamnya dengan keras. Dia mulai bertanya pada diri sendiri, apakah dia layak menjadi kebanggaan? Bagaimana menurut kalian, mampukah si penakut ini bangkit dan membuat keluarganya bangga? Mari kita tunggu kelanjutannya. Kalian dan aku akan melihat bagaimana penyesalan mengubah seorang pengecut menjadi pahlawan. Chenbi akhirnya tersadar dan memutuskan bahwa dia tidak boleh menumpuk rasa bersalah lagi. Chenbi berbalik arah dengan tekad bulat yang sangat membara bahwa dia tidak akan pernah menyerah begitu saja. Dia memutuskan untuk merapal sihir terbaik yang bisa dia lakukan, warisan berharga dari mendiang gurunya. Sambil menyiapkan seluruh sisa energi sihirnya, Chenbi berdoa agar rencananya berhasil. Ternyata mantra kuno legendaris tersebut dikenal sebagai tombak bumi, nama yang terdengar sangat keren. Intinya, sihir ini dirancang untuk menembus pertahanan apapun, bagaikan tombak kavaleri. Saat Asta masih sibuk membantai para golem, tiba-tiba dia mendengar teriakan kencang Chenbi memanggil namanya. Asta pun langsung menoleh dan terkejut melihat hidung Chenbi berdarah demi merapal mantra penghancur itu. Untung saja insting tajam membuat Asta berhasil menghindari serangan dahsyat yang menyapu bersih apapun di depannya. Setelah kepulan debu mereda serangan itu, meninggalkan kawah panjang yang mengerikan di tanah. Karena memaksakan sihir sekuat itu, Chenbi langsung batuk darah hebat dan ambruk. Untungnya Asta dengan sigap menangkapnya sebelum terjatuh. Sambil terengah-engah, Chenbi menceritakan sejarah bagaimana sang guru memberikan nama megah pada mantra tersebut. Namun Asta tidak setuju dan menegaskan bahwa kekuatan sejati berada di tangan. Nah, perhatikan baik-baik. Menurut Asta pengguna sihir, itulah yang membuktikan seberapa hebat kekuatan mantra tersebut. Tiba-tiba Chenbi berlagak dramatis seperti akan mati, membuat Asta terpaksa mencekokinya ramuan penyembuh agar dia segera diam. Seketika stamina Chenbi pulih total hingga membuatnya melongo kebingungan. Sementara itu Asta mulai pusing memikirkan nasib. Beban satu ini karena dia tidak mungkin menyeretnya terus. Asta pun mencoba mendeteksi aliran mana di sekitarnya. Setelah menemukan rute yang aman dari bahaya, dia segera mengarahkan Chenbi ke jalur evakuasi para murid lain. Chenbi yang penasaran langsung bertanya tentang rencana Asta selanjutnya dan Asta menjawab bahwa dia masih memiliki urusan penting. Rupanya Asta mendeteksi energi mencurigakan dari ruang kendali dan merasa sangat tidak sabar untuk segera menyelidikinya sendiri.
Saat melangkah mendekati area ruang kendali Asta, tiba-tiba merasakan sensasi hawa mengerikan yang sangat tidak asing baginya. Ini jelas bukan sihir milik Declan. Setelah berpikir keras selama beberapa saat, dia akhirnya menyadari musuh sebenarnya. Ternyata, ancaman kali ini berasal dari dunia iblis. Semua kenangan masa lalu langsung berputar kembali di kepalanya. Dia sangat mengenali energi iblis pekat tersebut. Detik itu juga, ekspresi wajah Asta langsung berubah drastis. Kalian pasti tahu apa arti senyum psikopat Asta kan? Ya dalang, semua ini adalah Frizen yang berada di ruang kendali. Frizen merasa sangat gembira karena eksperimen gilanya berhasil memanggil monster iblis ke dunia nyata. Semua rencana berjalan mulus tanpa kendala berkat kekuatan artefak kuno misterius yang melingkar di tangannya. Berkat kemampuan pemutus ruang dari artefak itu, Frizen bisa membuka gerbang dunia iblis tanpa terluka sedikit pun. Dia bahkan berhasil menguasai ruang kendali sepenuhnya. Namun, saat Frizen sedang merayakan kemenangan manis ini, rekan misterius di belakangnya mulai mempertanyakan metode nekat tersebut dan ragu apakah rencananya benar-benar aman. Frizen menegaskan bahwa dengan menciptakan energi iblis ini, dia sudah resmi memenuhi kontrak rahasia di antara mereka. Sosok misterius bermasker itu akhirnya keluar dari kegelapan dan membebaskan Frizen untuk melakukan apapun sesuka hatinya. Asalkan rencana besar mereka berhasil terlaksana dengan sempurna. Intinya, satu-satunya tujuan pria itu adalah menghancurkan reputasi dari sang profesor. Frizen kemudian menunduk hormat dan menyapanya sebagai sang anjing pemburu dari keluarga Pimar yang sangat agung. Namun anjing pemburu itu memperingatkannya agar tidak lancang menyebut nama keluarganya. Jauh di lubuk hati Frizen merasa sangat murka. Dia terpaksa tunduk karena keluarganya hanyalah bawahan Declan. Sebenarnya Frizen melakukan semua kejahatan ini demi mendapatkan fasilitas eksperimen baru dari keluarga Pimar. Oleh karena itu, dia rela menelan semua hinaan kejam ini. Terlebih lagi dia dan kelompok sesatnya akhirnya berhasil mendirikan sebuah sekte sihir terlarang bernama Sekte Salvasion. Tiba-tiba, anjing pemburu bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menguasai inti energi karena ada murid mendekat. Bukannya panik, Frizen justru merasa sangat kegirangan karena akhirnya mendapatkan kelinci percobaan pertamanya di sini. Dia sangat penasaran ingin melihat apa yang terjadi jika manusia terpapar energi iblis konsentrasi tinggi secara langsung. Secara teori mereka pasti akan mati mengenaskan. Namun Frizen mengklaim buku kuno mencatat hal yang berbeda. Bagi pemilik mana atau ether, paparan energi ini justru akan mengubah mereka menjadi monster manusia. Sementara itu Asta terjebak di tengah kepungan. Jalan mundur dihalangi golem sedangkan di depannya ada monster iblis. Karena tidak punya pilihan lain, Asta memutuskan untuk terus menerobos maju. Di sisi lain, Frizen tersenyum puas sampai dia menyadari aura mengerikan dari Asta. Asta menyeringai lebar sambil menantang bahwa dia akan membantainya. Kita baru saja menyaksikan awal dari pertarungan epik. Bisakah Asta membantai mereka semua? Mari kita tunggu kelanjutannya. Sini ikut denganku. Frizen gemetar ketakutan heran bagaimana Asta tahu namanya, lalu berteriak menanyakan siapa dia sebenarnya. Tiba-tiba saja dia melihat Asta mengeluarkan gelang-gelang yang dikumpulkannya. Secepat kilat Asta menerjang ke arah monster iblis itu lalu dia memasangkan gelang itu ke tubuh mereka. Hal ini mengadu monster iblis dengan golem membuka jalan yang sangat mudah bagi mereka untuk saling menghancurkan tanpa Asta harus berbuat apa-apa. Frizen menjambak rambutnya, frustrasi sambil berteriak histeris menyaksikan monster ciptaannya saling cabik. Namun Frizen segera sadar ada ancaman yang jauh lebih mengerikan di depannya saat melihat Asta menerobos penghalang hanya demi mencapai ruang kendali. Sebelum si Hound sempat bereaksi, Asta sudah tiba di ruangan itu dan berkata pada Frizen bahwa dia sudah sangat lama ingin menemuinya. Sementara itu Chenbi dan Damian telah bertemu kembali dan Chenbi hampir mengompol saat melihat apa yang telah Damian lakukan pada golem-golem itu. Di sana ada murid lain bersama Damian juga, dan Dahlia bertanya bagaimana Chenbi bisa sampai ke sana. Saat itulah Chenbi menyadari bahwa gelang-gelang itu harus segera dibuang karena para golem melacak mereka. Chenbi memberitahu para murid tetapi mereka tidak mempercayainya dan malah menuduh Chenbi ingin mencuri gelang mereka.
Chenbi terkejut mendengarnya dan segera mengingatkan yang lain bahwa dalam situasi sekacau ini tidak ada seorang pun yang peduli pada gelang sialan itu. Chenbi menjelaskan bahwa gelang tersebut terhubung ke ruang kendali sehingga bertindak layaknya bel penunjuk arah. Salah satu dari mereka bertanya apakah dia yang berhasil menyadari hal itu sendiri, tetapi Chenbi menjawab bahwa pelakunya adalah Asta. Begitu mendengar namanya, si gadis langsung mengejeknya, berkata bahwa sampah seperti Asta telah berhasil menipu Chenbi agar membuang gelangnya sendiri. Murid lelaki itu yakin bahwa Chenbi hanya takut gagal sendirian, makanya dia menyuruh mereka semua untuk ikut membuang gelang tersebut. Bocah itu terus menjelek-jelekan Asta membuat Chenbi merasa kesal karena dia tahu apa yang sebenarnya telah dilakukan Asta. Sebelum Chenbi sempat berucap, apapun, suara Damian memecah ketegangan saat dia mulai bercerita tentang pertemuan pertamanya dengan Asta. Dia menegaskan bahwa momen pertemuan pertama itulah yang menentukan hubungan mereka karena itulah dia sangat mempercayainya. Sambil berkata begitu, Damian melepas gelangnya lalu melemparkannya ke lantai memberitahu yang lain bahwa mereka bebas mengambilnya. Dia kemudian memanggil Chenbi, mengajak dirinya untuk segera pergi dari sana. Chenbi benar-benar terpaku. Melihat reaksi Damian membuatnya meragukan semua dugaannya selama ini tentang Damian. Nah, perhatikan baik-baik. Di ruang kendali, Asta berbisik pada Friksen betapa dia sangat ingin membunuhnya. Tetapi Friksen tetap merasa bingung karena dia sama sekali tidak mengenali Asta. Dia pun menoleh ke arah Haun mengingatkan bahwa tugasnya adalah untuk melindunginya. Sang Haun kemudian balik bertanya apakah Friksen benar-benar yakin tidak mengenal siapa pemuda itu. Friksen menegaskan dia tak punya hubungan apapun dengannya, sehingga Haun akhirnya memutuskan maju karena mereka terikat kontrak kerja. Haun kemudian memamerkan senjata mengerikannya, sebuah pedang rantai, seraya mengancam akan menghabisi nyawa Asta tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Ternyata Asta sudah mengenal Haun berkat informasi tentang keluarga Vimar. Usut punya usut, mereka adalah keluarga bangsawan ternama yang terkenal dengan kekuatan tembakan dahsyat bagai seorang pemanah. Namun mereka membesarkan salah satu anak mereka secara terpisah, dan anak terbuang itu adalah Sang Haun sendiri. Dia adalah pria yang bertingkah layaknya anjing pemburu sejati di garis depan. Tepat saat itu, Asta bertanya mengapa dia mau menjadi babu bagi sampah seperti Friksen. Sang Haun terkejut bukan main mendengar nama keluarganya disebut oleh Asta, lalu menuntut penjelasan darinya. Namun Asta mengabaikannya dan kembali menanyakan pertanyaan yang sama. Di titik ini, Haun mengira ketakutan akan kematian telah membuat pikiran Asta menjadi gila. Sang Haun pun menuntut penjelasan. Maksud Asta mengungkit info itu, tapi Asta terus mengulang pertanyaannya. Kalian bisa tebak kelanjutannya karena kesal setengah mati, si Hun melemparkan senjatanya dengan marah ke arah Asta. Namun pemuda itu menghindarinya dengan mudah dan kembali melontarkan pertanyaan serupa. Sementara itu, Asta terus melangkah maju mendekatinya. Namun Haun yakin bisa menghabisinya terlebih dahulu. Dia berniat menggunakan sihir penarik pada senjatanya untuk mengejutkan Asta. Namun di luar dugaan, Asta justru menangkap senjata tersebut tepat saat jarak mereka sudah sangat dekat. Kini berhadapan langsung dengannya, Asta berkata bahwa dia pernah memelihara anjing yang selalu gelisah jika mendengar suara yang berulang. Sang Haun murka mendengar hal itu karena dia tidak percaya bahwa Asta berani menyamakan dirinya dengan seekor anjing peliharaan. Namun Asta menegaskan bahwa dia hanya mengatakan fakta yang sebenarnya. Sebelum Sang Haun menyadari apa yang sedang terjadi, Asta telah menebasnya dengan senjatanya sendiri. Ketakutan luar biasa langsung melanda Friksen saat dia berteriak histeris kepada si Haun, mengingatkan agar jangan sampai kalah dari bocah ingusan tidak dikenal. Sayangnya, nasib Haun kini sepenuhnya berada di genggaman Asta. Sebelum sempat melakukan perlawanan lain, Asta mendaratkan pukulan penghancur tubuh yang sangat dahsyat. Untuk menyelesaikannya membuat Friksen benar-benar terguncang. Setelah melumpuhkan Sang Haun, Asta berbalik mengejek Friksen, menanyakan apakah dia masih berniat bersembunyi di balik punggung orang lain seperti biasa. Friksen naik pitam lalu mengeluarkan sebuah alat iblis. Namun belum sempat dia mengaktifkan benda pusaka terkutuk tersebut, Asta sudah menebasnya dengan tangannya hingga putus. Friksen menjerit kesakitan saat darah menyembur deras dari lengannya yang buntung.
Dan disinilah kita tahu. Kalian harus tahu saat penjahat ini sadar dia tamat, dia langsung berteriak menyuruh Asta menjauh. Tepat saat itu Fuzen mulai mengancam dan berkata bahwa Asta tidak akan bisa menghentikan gerbang iblis jika dia mati. Friesen juga mengingatkan Asta bahwa teman-temannya akan tewas di dalam gerbang iblis jika itu terus terbuka. Namun jawaban Asta justru membuatnya sangat terkejut, karena dia rela menunggu gerbang iblis melahap semua orang. Asta bahkan menyuruh Friesen menikmati pertunjukan ini karena dia adalah giliran berikutnya. Disinilah Friesen sadar dia sedang berhadapan dengan psikopat sejati. Friesen benar-benar tidak percaya Asta, sama sekali tidak peduli pada bahaya gerbang iblis itu. Bahkan dia tega membiarkan semua temannya mati begitu saja. Dan karena hal itu Friesen mulai ragu apakah Asta ini manusia. Friesen lalu mengingatkan Asta lagi tentang ucapannya soal semua orang akan tewas jika gerbang iblis tidak dihentikan. Tapi Asta tetap bersikeras bahwa dia tidak peduli. Friesen menuntut penjelasan dan Asta langsung melesat ke arahnya sambil berkata dia tidak peduli karena tahu caranya sangat mudah. Seketika Asta mencengkeram tangan kanannya lalu merebut artefak itu. Asta kemudian memberitahu Friesen bahwa bukan hanya dia. Kalian perhatikan baik-baik adegan ini karena Asta langsung memakai artefak tersebut lalu menaruh tangannya tepat di atas bagian inti untuk menutup paksa gerbang iblis tersebut. Friesen langsung terbelalak syok melihatnya dan Asta pun menegaskan bahwa dia tidak akan pernah melupakan pria itu. Asta menceritakan bahwa Declan menimpakan banyak kejahatan pada Friesen sebelum mengeksekusinya secara mati-matian. Demi mencegah akhir tragis, itulah Asta mulai memburu Friesen sejak awal. Asta menceritakan betapa lama dia mengejar Friesen hingga dirinya hampir gila. Meski Asta adalah pelacak terbaik, dia tetap gagal menemukan Friesen. Asta mengakui Friesen sangat hebat dalam melarikan diri karena dia terus berpindah-pindah ke seluruh belahan dunia. Asta mencari kemana-mana hingga tangannya berlumuran darah. Setelah pengejaran panjang itu dia berhasil melacak Friesen sampai ke dalam dunia iblis. Tanpa ragu Asta langsung masuk ke sana. Monster terus menyerangnya tanpa henti dari segala arah, bahkan energi iblis mengikis tubuh dan jiwanya. Pada akhirnya dia gagal menemukan Friesen dan menyerah. Asta merangkak keluar dari sana hanya untuk bertemu seorang informan yang sudah menunggunya di luar. Orang itu berkata bahwa dia membawa kabar penting namun terlalu takut untuk menyusul ke dunia iblis. Itulah mengapa dia menunggu di luar sampai akhirnya Asta keluar. Pada akhirnya kabar tersebut menyatakan bahwa Friesen rupanya sudah mati terbunuh. Rupanya Declan telah menangkapnya lalu memeras seluruh informasi mengenai sihir terlarang dan artefak itu. Asta bercerita betapa hampa perasaannya saat itu hingga dia terduduk lesu di depan dunia iblis selama berhari-hari sambil menatap langit. Setelah mendengar kisah hidup Asta, Friesen menjawab bahwa dia sama sekali tidak mengerti maksudnya karena dia hanyalah pelayan biasa. Asta mengabaikan omong kosong itu saat menyadari lawannya kehilangan terlalu banyak darah. Dia langsung membuka ramuan penyembuh lalu meminumkannya secara paksa ke tenggorokan Friesen sembari memperingatkan agar tidak mati dulu sebelum mendengar akhir ceritanya. Di dalam hati Friesen Coba kalian bayangkan betapa gila situasi ini. Asta lalu melanjutkan ceritanya kembali dan berkisah tentang dirinya melihat seekor wyvern terbang bebas di angkasa. Saat itulah Asta sadar bahwa dia telah menjadi manusia kosong yang hanya meluapkan emosi semata. Oleh karena itu, dia membuang jauh-jauh hasrat dendamnya. Namun takdir berkata lain. Dia justru dipertemukan kembali dengan Friesen. Saat Friesen masih sibuk menyusun rencana kaburnya, tiba-tiba Asta menerjang kencang dan membenturkan kepalanya keras-keras ke tanah. Sorot mata Asta tampak sangat mematikan saat dia berbisik bahwa dia telah meneliti segala hal tentang dunia iblis dan eksperimen kejam Friesen hanya demi hari pertemuan ini. Asta juga menegaskan kepada Friesen bahwa dia telah mencatat bagaimana rekan-rekannya tewas. Karena itu dia akan membalas rasa sakit tersebut perlahan-lahan ke dalam sekujur tubuh Friesen. Air mata dan keringat dingin membasahi wajah Friesen seiring kesadaran ngeri bahwa Asta akan sangat menikmati siksaan brutal yang akan dia lakukan. 2 jam kemudian Jara akhirnya berhasil menembus area ujian dan berteriak kepada para pengawas agar segera melacak posisi murid-murid untuk diselamatkan.
Dia sangat murka karena sihir kuno itu menyitanya selama 2 jam. Untuk dipecahkan ditambah dirinya tidak sudi kehilangan satu murid pun hari ini. Saat itulah salah seorang asisten berlari ke arahnya untuk menunjukkan inti sistem, memperlihatkan bahwa semua kekacauan telah kembali normal dan seluruh mantra berbahaya telah dihapus. Jara lalu memerintahkan para asisten agar memprioritaskan penyelamatan murid daripada memburu si penyusup. Selain itu, dia melarang pengumuman apapun karena khawatir dengan reaksi tidak terduga dari penyusup tersebut. Tak lama kemudian, semua murid ditemukan selamat, membuat Jara sangat kebingungan. Dia tak percaya bahwa mereka diserang selama lebih dari 2 jam tanpa ada satupun murid yang tewas. Tepat saat itu, Poroon menghubungi Jara dan mengabarkan bahwa dia telah berhasil menembus masuk ke ruang kendali internal. Dia lalu membagikan rekaman dari ruang kendali tersebut, membuat Jara ngeri melihat 2 jasad hancur di sana. Kisah gila yang membuat kita penasaran, bukan? Kalian dan aku bakal nonton takdir gila seorang penyihir dimulai dari rasa curiga Jara pada profil Asta. Jara langsung berbalik dan tatapan mereka bertemu. Saat itu juga dia sadar kalau ada rahasia besar yang disembunyikan oleh Asta. Tidak lama kemudian, sang kepala sekolah tiba-tiba muncul dan mengaku sudah berusaha datang secepat mungkin ke tempat kejadian perkara. Jara sangat terkejut karena sang kepala sekolah bisa menempuh jarak jauh dari ujung timur benua dalam waktu sesingkat itu. Di sisi lain, kepala sekolah merasa sangat puas karena Jara berhasil membereskan semua kekacauan ini dengan sangat rapi. Beliau juga sangat tertarik dengan laporan tertulis dari Jara yang menyebutkan kalau Asta yang menghabisi para penyusup dengan sangat brutal. Secara garis besar, setiap penyihir di dunia ini memiliki iblis hati yang bisa muncul kapan saja tanpa peringatan. Masalahnya, keberadaan iblis hati ini selalu berujung buruk. Tapi, karena di kehidupan sebelumnya Asta selalu patuh pada perintah organisasi, dia tidak pernah memilikinya. Namun kematian rekan seperjuangannya akibat sihir terlarang menyisakan dendam yang sangat mendalam. Saat itu dia terpaksa memendam amarahnya. Setidaknya itulah yang dia pikirkan sampai akhirnya semua emosi itu meledak. Pertemuannya dengan Frizen di koridor ujian akhirnya melepaskan semua emosi negatif yang selama ini dia simpan rapat-rapat di dalam hatinya. Asta merasa dadanya seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Untungnya, seminggu setelah insiden mengerikan itu berlalu, Asta merasa ini adalah kesempatan yang sangat tepat untuk mulai mempelajari dan menyerap kitab rahasia api merah membara. Dulu teknik rahasia yang dia kuasai hanyalah seni tanpa atribut murni yang biasa diberikan kepada para agen pemecah masalah. Namun sekarang adalah momen pertamanya mempelajari teknik rahasia elemen murni seperti api merah membara ini. Itulah alasan mengapa dia selalu membaca bagian tahap pertama secara berulang-ulang demi memastikan segalanya berjalan dengan lancar. Walau sirkuit mana utamanya mirip dengan teknik asal mula langit, mengalirkan mana melalui sirkuit api merah memiliki tantangan tersendiri. Aliran mana tersebut hanya akan menghasilkan elemen api, sehingga Asta harus benar-benar menjaga fokus bayangan mentalnya tetap stabil. Saat fokusnya terkunci, Asta berhasil mengaktifkan kitab tersebut dan mulai menyerap energi mana yang luar biasa di sekitarnya. Energi itu menyalakan api di dalam jantungnya hingga menjalar panas ke tangannya. Setelah manifestasi sihirnya selesai terbentuk, dia mulai melakukan kompresi mantra. Seketika dia sadar kalau beban fisik dari sihir ini jauh lebih berat dari biasanya. Tapi berkat kegigihannya, Asta berhasil menyerap sebagian energi tersebut dan merasa kemampuannya kini sudah jauh lebih meningkat. Langkah ini membuatnya semakin dekat dengan Varen. Dia sangat senang karena berhasil menambahkan elemen api ke teknik dasarnya. Tepat setelah dia selesai memikirkan langkah selanjutnya, tiba-tiba dia merasakan kehadiran energi yang sangat dahsyat di luar gedung. Sosok misterius itu jelas sedang menantangnya untuk keluar. Tanpa ragu sedikit pun, Asta langsung melangkah keluar dari ruangan tersebut. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat kurcaci tua sang kepala sekolah sudah berdiri di sana menunggunya. Kalian harus tahu, kepala sekolah akhirnya paham kenapa Jara curiga, karena kontrol api Asta ternyata sebersih itu. Beliau mengakui kehebatan Asta. Dan meski Asta memanggilnya kepala sekolah biasa, si tua meminta dipanggil pemimpin besar saja. Tiba-tiba aura luar biasa meledak dari tubuh si tua, membuat Asta mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tapi sebagai mantan agen khusus, rasa takut bukanlah hal baru baginya. Dia tetap sanggup berdiri tegak menahan tekanan.
Melihat itu, kepala sekolah akhirnya angkat bicara dan mengingatkan Asta bahwa dia adalah penguasa tertinggi akademi yang wajib dihormati. Mendengar gertakan itu, Asta langsung membungkuk dalam-dalam dan memberikan salam formalnya dengan suara yang sangat keras. Tapi kepala sekolah malah menyuruhnya diam karena percuma saja berteriak keras sebab seluruh area ini sudah dipasangi pelindung suara. Tidak akan ada satupun orang yang bisa mendengar teriakan mereka. Teknik tingkat tinggi ini membuat Asta sangat takjub. Asta berniat mencari bantuan orang lain, tapi langkahnya sudah terbaca lebih dulu oleh insting tajam si kakek tua. Kalian pasti penasaran kan apa maunya si tua ini? Ternyata dia datang membawa beberapa pertanyaan yang sangat penting. Jawaban Asta nanti akan menjadi penentu nasibnya. Saat kepala sekolah duduk, aura berat kembali menekan seluruh ruangan. Saking kuatnya tekanan itu, lutut Asta sampai dipaksa bertekuk ke lantai. Beliau lalu menyinggung soal rahasia yang disembunyikan Asta. Kekuatan luar biasa sang kepala sekolah benar-benar membuat Asta syok dan tidak menyangka kakek ini sekuat ini. Sangat kontras dengan sosok tua yang kemarin gagap saat berpidato di aula utama akademi beberapa waktu lalu. Mau tidak mau, Asta harus mengakui kalau kakek satu ini adalah monster sejati yang sangat berbahaya. Meski begitu, kekuatannya masih kalah jika dibandingkan dengan Deklan. Asta pun berhasil memotong aliran mananya. Setelah berhasil lepas dari tekanan, Asta langsung menebak kalau kedatangan beliau adalah karena insiden di koridor ujian. Kepala sekolah cukup terkejut melihat kejujuran Asta, dan Asta sendiri merasa tidak ada gunanya menutupi fakta tersebut ya. Mari kita tunggu kelanjutannya karena kalian dan aku pasti tahu rahasia ini tidak akan bertahan selamanya. Aura kekuatannya terlalu besar untuk disembunyikan. Jadi mari kita lihat apa yang ingin ditanyakan sang kepala sekolah kepada Asta sekarang. Asta benar-benar bingung dengan sikap kepala sekolah yang terus berubah mendadak serius lalu tiba-tiba tersenyum lebar. Kepala sekolah berkata dia hanya akan bertanya dan Asta bebas menjawab sebisanya daripada harus berakhir dengan baku hantam. Tentu itu jauh lebih baik. Setelah sepakat, Asta pun duduk santai untuk mendengarkan apa saja pertanyaan yang diajukan. Namun sebelum dimulai, Asta memakai perumpamaan unik. Dia bercerita tentang seekor wyvern yang mendadak menjadi mangsa empuk. Cerita itu sukses menarik perhatian sang kepala sekolah yang langsung menyamakan situasi rumit mereka dengan medan perang. Dia meminta Asta menganggapnya sebagai senior jika tidak ingin dihajar. Asta pun langsung membungkuk patuh demi keselamatan dirinya. Asta memanggilnya senior membuat pria itu senang dan memuji kepatuhannya. Begitu suasana mulai mencair, barulah pembicaraan serius dimulai. Tunggu dulu, disinilah ketegangan dimulai saat kepala sekolah melepas aura mengerikan lalu bertanya kenapa penyusup itu dihajar habis-habisan. Asta sempat terkejut karena kemarahan itu ternyata ditujukan kepada penyusup, bukan dirinya. Dia pun menanyakan rencana selanjutnya. Kepala sekolah menjawab dengan tegas bahwa dia berniat menghancurkan para penyusup malang itu beserta seluruh sponsor mereka. Bahkan dia menjamin Kaisar akan merestui aksi balas dendam ini sambil berencana mengumpulkan kembali rekan-rekan lamanya. Mendengar hal itu, Asta langsung menyadari bahwa yang dimaksud adalah para penyihir perang tangguh yang dulu bertarung bersamanya. Kekuatan tempur mereka jelas bukan tandingan pasukan biasa. Asta kemudian menyebut bahwa semua ini bermuara pada sosok Deklan. Namun sang kepala sekolah langsung menyadari kebohongan itu. Asta pun kagum dengan kejelian sang senior yang sulit ditipu. Padahal akan sangat menyenangkan jika dia bisa melimpahkan semua kesalahan pada Deklan. Akhirnya Asta terpaksa mengaku dalangnya adalah Pimar. Kepala sekolah bertanya apakah pelaku berasal dari keluarga Pimar, namun Asta menjelaskan salah satunya adalah Frizen, sang insinyur teknologi sihir. Ketika ditanya soal bukti fisik untuk memperkuat tuduhannya, Asta justru menyindir apakah dia harus menyuapi semua informasi itu. Kelancangan Asta membuat sang kepala sekolah geleng-geleng kepala. Dia pun heran bagaimana bocah ini bisa tahu tentang Pimar dan Frizen. Dengan nada yang sangat santai, Asta pun mulai menjelaskan kronologi kejadian sebenarnya kepada sang kepala sekolah. Dia merangkai jawaban seaman mungkin tanpa sedikit pun membocorkan rahasia tentang regresi waktu ataupun grimoire miliknya. Meski begitu, Asta masih bisa merasakan kemarahan besar yang tertahan. Setelah emosinya mereda, kepala sekolah pun angkat bicara. Rupanya dia tahu rencana Asta membangun menara sihir dan menawarkan bantuan untuk mengisi penuh seluruh rak di lantai pertama.
Tentu saja Asta merasa sangat gembira mendengar tawaran luar biasa tersebut dan segera berterima kasih atas kerjasamanya yang tak terduga. Namun tiket masuk berharga tersebut baru akan diberikan jika Asta bersedia melakukan sebuah bantuan khusus untuk dirinya. Kalian pasti tahu kan, firasat buruk seperti ini Asta langsung sadar kalau dirinya akan terjebak masalah rumit. Melihat kecemasan di wajah Asta, sang kepala sekolah memintanya santai karena bantuan itu bisa ditunda, lalu membahas artefak dimensi iblis. Meski berbahaya, dia yakin artefak tersebut akan sangat berguna untuk menara perpustakaan Asta berkat kemampuan isolasi spasialnya. Kemampuan isolasi ruang dari artefak tersebut memang terbukti sangat dahsyat, bahkan Asta sendiri tidak bisa menyangkal nilai gunanya yang besar. Bahkan para profesor akademi saja kesulitan menembusnya, sehingga sangat cocok untuk dijadikan pertahanan utama menara. Hanya saja ada satu kendala besar yang mengganjal pikiran Asta, yaitu pengetahuannya tentang teknologi sihir masih sangat minim. Melihat kebingungan itu, sang kepala sekolah menyuruhnya untuk menemui Jara, sosok ahli yang bisa diandalkan untuk urusan ini. Dia berjanji akan langsung mengirimkan surat rekomendasi karena Jara adalah salah satu orang kepercayaannya yang sangat setia di akademi. Namun berbeda dengannya yang tidak peduli, Jara pasti akan sangat penasaran dengan identitas asli yang disembunyikan Asta. Untuk mengatasinya, mereka membuat skenario palsu. Keesokan harinya saat sedang asyik belajar, Damian dan Chenbi mendadak datang menghampirinya. Asta dibuat terkejut setengah mati melihat tubuh mereka yang mendadak gemuk hanya dalam waktu 1 minggu saja. Bukan hanya itu, murid-murid lain sekarang juga tampak sangat akrab dan hormat kepada kedua sahabatnya tersebut. Chenbi menjelaskan bahwa semua orang berterima kasih atas petunjuk gelang di koridor ujian yang dibagikan Asta sebelumnya. Mereka bahkan mendapat banyak ramuan berharga dari orang tua para murid sebagai bentuk rasa terima kasih yang mendalam. Asta menolak ucapan terima kasih itu karena Chenbi sendiri yang berhasil meyakinkan para murid dengan kemampuannya sendiri. Dialah agen perubahan sesungguhnya. Asta kemudian penasaran dan bertanya apa yang dilakukan Damian saat ujian berlangsung kemarin. Ternyata Damian sukses menjinakkan golem raksasa menggunakan sihir tanaman dan langsung memaksa mereka bekerja membantu dirinya. Bahkan golem-golem itu dinamai Cerberus 1-3. Namun obrolan seru mereka terputus saat Jara tiba-tiba muncul. Dia meminta Asta segera menghadap ke ruangannya saat itu juga. Setibanya di sana, Jara langsung menguji ketenangan bocah ini. Dan disinilah kita harus bersiap karena pertemuan rahasia ini pasti bakal berjalan jauh lebih seru. Kalian pasti penasaran Jara membenarkan cerita itu karena kepala sekolah bilang kalau Asta adalah keturunan seorang penyihir perang kuno. Dia juga tahu kalau dalang dibalik semua ini adalah Pimar dan Asta membenarkan bahwa mereka semua sampah. Termasuk Deklan sendiri. Asta sangat terkesan karena kepala sekolah ternyata sudah menyiapkan skenario ini dengan sangat rapi. Alih-alih menarik perhatian ke Blandor dengan identitas palsu, dia menyarankan untuk memakai rumor tentang keturunan penyihir perang kuno yang mengembara di benua ini sambil menyembunyikan identitasnya. Penyihir ini punya dendam kesumat kepada Deklan dan Vimar. Asta pun setuju karena rencana ini sangat sejalan dengan tujuan utamanya. Jara lalu menyebut bahwa rencana ini memiliki beberapa celah, tapi dia tidak akan bertanya lebih jauh karena kepala sekolah sudah membicarakan hal ini dengannya. Dia memastikan akan menutup-nutupi semuanya demi Asta, karena dia yakin pemuda itu sama sekali bukan ancaman bagi akademi mereka. Tiba-tiba suasana mencair saat Asta malah memandangi dada Jara yang montok lalu meledek bahwa usia Jara jauh lebih tua darinya. Jara sempat kesal, tapi dia segera menenangkan diri. Dia mengira Asta hanya sedang berusaha menggodanya dengan cara yang unik dan menerimanya dengan santai. Jara pun memuji Asta mengatakan bahwa berkat pemuda itulah mereka berhasil menyelamatkan para murid di koridor uji coba. Setelah itu Asta menceritakan rencananya membangun perpustakaan dan meminta bantuan berupa penyediaan berbagai buku dan publikasi. Tanpa ragu Jara langsung menyetujui permintaan tersebut dan siap membantu sepenuhnya rencana itu. Mendengar jawaban ini, Asta langsung bernapas lega karena berhasil mengamankan 3 aliansi akademis yang dia inginkan. Jara lalu mengalihkan pembicaraan ke topik utama mereka, yaitu artefak kuno, dan menjelaskan bahwa penelitiannya bisa memakan waktu sangat lama.
Ada banyak risiko berbahaya yang mengintai, namun Jara merasa itu bukan masalah besar karena mereka bisa menghancurkannya kapan saja. Tapi yang paling dia khawatirkan adalah para penjahat yang pasti akan mengincar sarung tangan pusaka tersebut. Kelompok yang dimaksud adalah sekte sihir terlarang bernama Salvatium. Di sisi lain, Asta sama sekali belum pernah mendengar tentang mereka. Jara pun menjelaskan bahwa kelompok Salvatium adalah perkumpulan rahasia dari para penyihir yang telah menguasai berbagai sihir terlarang. Kalian harus fokus di bagian ini. Cara kerja mereka berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu membangkitkan kembali dunia iblis. Jara sangat yakin kalau Frizen terhubung dengan Salvatium, karena dialah orang pertama yang mencoba mewujudkan rencana gila tersebut. Karena Frizen sudah tewas, Jara memperingatkan Asta bahwa sekte tersebut pasti akan memburunya demi merebut kembali artefak berharga itu. Kegigihan kelompok ini bahkan setara dengan ancaman dari keluarga Deklan. Jara pun memperingatkan kemungkinan terburuk bahwa Asta bisa saja mati. Padahal Jara sendiri belum tahu seberapa kuat pemuda itu. Tapi begitu mendengarnya, Asta justru merasa sangat bersemangat. Bukannya merasa takut, bayangan untuk bertarung melawan Salvatium malah membuatnya kegirangan. Dia berniat memburu dan mengirim mereka ke neraka. Jara pun terkejut melihat ekspresi wajah Asta yang tampak konyol sekaligus sangat mengerikan secara bersamaan. Sesaat kemudian, Asta mengeluarkan sarung tangan itu dan menyerahkannya kepada Jara agar segera diteliti. Jara berjanji akan menjaganya dengan baik. Tiba-tiba seorang asisten menerobos masuk ke dalam ruangan dengan wajah sangat panik. Dia melaporkan kabar buruk bahwa kepala keluarga Deklan Varen baru saja tiba di akademi. Sontak kabar mengejutkan ini membuat Asta langsung terdiam membeku. Seluruh akademi langsung gempar dan panik, sementara kepala sekolah memerintahkan semua staf untuk segera bersiap menyambut kedatangan mereka. Para murid langsung dipulangkan ke asrama dan penjagaan diperketat. Kepala sekolah Parn serta Jara pun bersiap menyambut sang tamu. Nah, sekarang kita bakal lihat momen menegangkan ini karena ini pertama kalinya kepala sekolah bertemu langsung dengan Deklan yang berhasil menjadi kepala keluarga di usia 30 tahun berkat pencapaiannya. Tapi semua orang tahu kejahatannya pun makin merajalela. Meskipun begitu, kepala sekolah memilih untuk tidak terpancing emosi dan tetap bersikap tenang saat menghadapinya. Di saat yang sama, kepala sekolah sangat tersinggung melihat Deklan menunggangi kudanya langsung masuk ke dalam area akademi. Padahal aturannya jelas, sehormat apapun tamunya mereka wajib berjalan kaki. Deklan akhirnya tiba tepat di depan mereka bertiga. Dia langsung bertanya dengan nada meremehkan apakah waktunya sudah tiba, membuat sang kepala sekolah kebingungan dengan maksud pertanyaan tersebut. Deklan kemudian menyebut